wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa rahmatah. Pertama-tama yang saya hormati pengurus Mushola Nurul Hikmah Bapak Ustaz Muhammad Rijal beserta jajaran pengurus yang lainnya, para asatidz, para bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah ada Bu Nur Hikmah, ini muwakif ya, yang mengungkapkan tempat ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, umur yang panjang, barokah dunia akhirat. Begitu juga buat para jamaah yang sedang sakit, mungkin semoga Allah angkat penyakitnya. Yang punya utang biar Allah bayar lunasi utang. Yang punya ini yang aminah kencang banget. Ya, mudah-mudahan pasti banyak berkah dan manfaatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati, ini sudah di copy, sudah dibagi-bagi, apa nebus gocap. Iya. Ya, kalau kita bisa menerapkan isi yang ini, insya Allah sholatnya sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di buku ini juga saya cantumkan dalil-dalil. Jadi nanti kalau seandainya berbeda dengan yang lain, mungkin yang lain itu memegang pendapat yang lain. Kalau kita mengikuti yang diajarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan bahasan kita pada minggu lalu menyangkut tentang ruku' dan i'tidal beserta kalimat tasmi sami Allahu liman hamidah. Kali ini kita lanjutkan bahasan kita setelah sujud itu duduk di antara dua sujud. Ini juga termasuk rukun. Ini spesial ya, sujud itu dua kali karena bentuk penghambaan yang paling top itu ya sujud itu. Makanya kenapa iblis itu dikutuk, dilaknat karena nggak mau sujud ya. Nggak mau sujud karena punya sifat kibar, kesombongan. Jadi kalau orang nggak mau sujud itu pasti sombong karena merasa segalanya. Padahal manusia tiada yang sempurna, tiada yang lebih kuat kecuali yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan takbir duduk di antara dua sujud. Kemudian disunahkan membaca takbir untuk duduk di antara dua sujud. Adapun duduk di antara dua sujud dengan tumaninah hukumnya wajib. Ini termasuk fardu ya, rukun. Itu ada di halaman 21. Dalilnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati musi'i salatihi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Tsummarfa, kata Nabi, kemudian bangunlah hatta tatma'inna, sampai kamu menjadi anteng tenang, jalisan dalam keadaan duduk.
Jadi tumak nina. Pak Haji sini, Pak Haji masuk. Pak Haji sini. Sekalian Pak Ahmad, masuk Pak Ahmad. Ya Pak Haji. Pak Ahmad sebelah sini boleh. Wah, senjata. Iya. Ya, kita lanjutkan ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dipastikan hadisnya sahih, hadisnya sahih. Nah, kemudian duduk di antara dua sujud caranya dengan posisi iftirash. Iftirash itu semua duduk dalam salat itu iftirash, cuma satu yang tawaruk, yang duduk terakhir. Bedanya kalau duduk iftirash itu kaki kiri didudukin, kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari menghadap ke depan. Kalau duduk tawaruk, kaki kirinya dimajuin dan bokongnya menduduki lantai. Kaki kanan tetap tegak dengan jari jemari dilipat menghadap ke depan. Semua sholat duduknya iftirash. Jadi hanya sekali kita duduk tawaruk ketika mau tahiyat akhir. Nah, itu pun kalau kita masih ada yang perlu kita kerjakan seperti sujud sahwi, maka duduknya nggak boleh tawaruk, duduk iftirash aja. Duduk tawaruknya jadi habis tahiyat selesai, sujud 2 rakaat, sujud sahwi, kemudian duduk tawaruk, nggak tahiyat lagi, langsung salam. Jadi duduk tawaruknya sebentar saja. Nah, tapi duduk tawaruk ini juga masih tetap dijaga kesunahannya sampai kita baca zikiran Allahumma antas salam. Jadi yang makmum jangan merubah posisi duduknya sebelum imam merubah. Itu makruh. Jadi ya duduknya begitu aja dulu, liatin aja imamnya. Kalau imamnya nggak berubah-ubah ya uangatan. Ya. Jadi duduknya tawaruk aja, nggak apa-apa ya, ngikutin imam. Itu karena kalau merubah makmum yang merubah posisi duduknya dengan bersila atau apa, sedangkan imam belum merubahnya, hukumnya makruh. Makruh itu perkara yang tidak disenangi alias dibenci. Kemudian apa yang kita baca saat duduk di antara dua sujud, disunahkan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 permohonan kita. Pertama, ighfirli, ampuni saya, warhamni, irhamni, sayangi saya, ujburni, cukupi saya, irfa'ni, tinggikan derajat saya, urzuqni, rizkikan saya, ihdini, hidayahi saya, afini, sama dengan ighfirli tadi, maafkan, ampuni, wa'afani, sama ya, selamat artinya. Kemudian setelah itu takbir dan sujud. Ini takbir dari satu rukun ke rukun yang lain, namanya takbir intiqal. Sifatnya sunnah saja, bahkan nggak disebut Allahu Akbar nggak apa-apa. Cuma kalau jadi imam kita kayak dari makmumnya ya. Yang wajib itu cuma takbir
takbiratul ihram. Nah, habis kita duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud lagi, kan kita ucap takbir ya. Sujud lagi, Allahu Akbar. Gak usah angkat tangan, gak usah. Ya, ada nggak yang mau sujud lagi angkat tangan? Allah, aneh ya. Jadi habis duduk di antara dua sujud dalam kondisi duduk iftirash, setelah baca Rabbi Firli tadi, kemudian sujud kedua. Ya, sujud kedua ini sama dengan sujud pertama ya. Yang penting itu duduk posisinya dan kemudian tenang, itu maknanya. Karena itu aja. Adapun bacaannya sunnah saja. Nah, ini saya sambungkan mengenai sujud yang kemarin belum tuntas. Syaratnya ada 7 berdasarkan kitab Sabinah ini. Yang pertama, ayasjuda ala sab'ati a'dhamin. Sujud di atas 7 anggota. 7 anggota itu nih ya, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 lagi jari jemari. Jari jemari berarti jarinya memang harus dilipat. Nah, syaratnya yang pertama antaguna jabhatu maksyufah. Jabhah nih, dahi ini harus terbuka. Jadi kalau pecinya begini nggak sah. Kalau sujudnya nggak sah itu nggak sah sholat. Ini 7 anggotanya harus sempurna. Kalau misalnya ke belakang ada sebagian rambut yang keluar ke sini, kalau sebagian sih nggak apa-apa ya. Kalau tertutup semua itu yang nggak sah. Jadi bagian dahi itu, ini dahi itu secara vertikal mulai dari tumbuh rambut sampai alis, ini namanya dahi. Kalau ini jabin namanya nih, pelipis ya. Ya seginilah. Ya, yang harus dikenakan tempat sujud. Kalau di dahinya banyak rambut, alis dahinya dikit gitu, rambut melulu, nggak apa-apa, itu kan ujur ya. Tapi kalau yang jenong mah ya enak. Iya. Tapi yang penting dahinya kena meskipun sebagian ya. Yang laki pastikan pecinya tidak menutupi dahinya. Kemudian hilang dulu. Kemudian watahamul birrasihi. Tahamul itu menekan. Jadi ketika sujud itu dahinya ditekan, tidak digosok, ditekan aja. Ukuran ditekan itu ketika karpet ini tebal kemudian berbekas, itu namanya menekan. Atau kapas ya, busa yang ketika ditekan itu tertekan dia, itu sudah dianggap menekan. Tidak digosok ya, ditekan. Wa adamul huwi li ghairi, dan tidak adanya turun itu li ghairihi selain sujud. Jadi sujudnya itu kan dari atidah nih, mau sujud itu memang niatnya untuk sujud, bukan karena ngantuk atau ketabrak bocah jadi sujud. Jangan diterusin tuh, kan nggak niat sujud itu mah. Iya. Atau apa saja. Kalau bukan memang karena tujuan sujud, jangan. Kalaupun kita ketabrak jadi jatuh posisinya sujud, kita harus bangkit lagi. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, dan tidak sujud di atas sesuatu yang taharraku, yang bergerak, apa sesuatu biharakatihi, dengan bergeraknya orang yang sholat. Itu yang kemarin sebetulnya ini sudah dijelaskan ya, terutama ibu-ibu kalau sujud jangan sampai mukenanya itu menghalangi tempat sujudnya. Kenapa nggak boleh? Karena mukenanya ikut bergerak sama ibu kan.
Nah, kecuali mau kena dilepas nih, kayak saya orang laki sorbannya emang diniatin buat alas sujud, ditaruh nggak apa-apa. Tapi kalau pas sujud sorbannya digituin, nggak boleh. Atau pas sujud emang kotor diganjel sama tangannya, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh dengan sesuatu yang ikut bergerak sama orang itu. Ya ini yang rawan nih ibu-ibu. Ya kadang-kadang ibu-ibu mau kenanya itu pas sujud itu karena mau kenakan lebar, akhirnya mau kenakan segini nih, pas banget jatuhnya dahinya di atas mau kena, padahal mau kenanya ikut bergerak. Ini nggak boleh. Kemudian wartifau asabilihi ala alihi, wartifau dan meninggikan asabilihi bagian tubuh yang bawah, maksudnya bokong, ala alihi terhadap bagian yang atas, kepala maksudnya. Jadi ini kalau dalam bahasa lain namanya tankis, harus nungging ya. Sujud itu harus nungging, bagian bokong itu harus diangkat, kepala harus lebih rendah. Wa tumaninatu fihi, dan tumaninah pada sujud. Nah itu. Jadi yang penting posisinya sama tumaninah. Bacaannya sunnah. Nah kita lanjutkan. Kemudian takbir dan duduk istirahat. Nah ini nih yang juga sering dilewatkan. Jadi habis kita sujud kedua itu jangan langsung berdiri bangun ya. Tapi itu ada sunnah di situ namanya duduk istirahat atau duduk istirahat. Nah, disunahkan terlebih dahulu untuk duduk istirahat, yaitu duduk sejenak, posisinya seperti duduk iftirash. Dalilnya ini nih. Fa idza kana bi witrin min sholatihi lam yanhud hatta yastawiya qa'idan. Nabi kalau sholat itu gak langsung bangun kecuali duduk sebentar. Ini kalau saya contohkan begini ya. Jadi ini duduk sebentar itu maksudnya, yang dimaksud duduk istirahat. Jadi kita habis sujud yang ini, katakan ini duduk di antara dua sujud ya. Posisi seperti ini dengan jari jemari agak renggang, tidak rapat, tidak terlalu renggang, tapi sedang aja. Kemudian kita sujud ya, ini sujud yang kedua ya. Sujud yang kedua, sujud dengan posisi yang sesempurna mungkin. Kemudian ada sunnah duduk istirahat. Nah ini namanya duduk istirahat, sejenak aja. Kemudian baru bangun. Baru bangun tuh. Jangan sampai kita tinggalin yang sunnah ini. Seperti misalnya begini, habis sujud kedua Allah langsung bangun, ini nggak dudukan berarti. Iya, emang duduknya sunnah, cuma meninggalkan yang sunnah kan eman-emannya kalau kata orang Sonma. Ya mas ya, oke. Eman-eman, iya, sayang. Orang sebentar doang ya. Habis sujud, jarinya agak rapat ya, agak rapat. Yang laki ini agak renggang. Kaki jemari tidak ngincup ya, kira-kira sejengkal. Kemudian dilipat. Kemudian duduk istirahat. Baru kita bangun. Nah, ketika bangun jangan langsung bangun begini, tapi disanggah pakai ini. Tangannya pas mau bangun nih, habis duduk istirahat nih ya, tangannya seperti ini nih. Ini kalau orang Muhammadiyah begini. Bener ya? Iya. Serem dah. Kayak mau MMA. Jadi begini, duduk istirahat, kemudian kita bangun dengan tangan begini, kemudian begini, kaki mulai begini ya, baru bangun. Nah, begini. Ini bagi yang turunnya
yang mau sujud turunnya tangan dulu. Emang ininya udah ada kendala. Wah, udah. Ada nggak Pak? Kalau yang kayak gitu, ntar bangunnya juga begitu juga sama. Dia nggak bisa begitu. Dia pasti bangunnya begini. Iya. Nah, ya, saya juga kan pengamat. Jadi kalau yang kita yang ngomongin yang normal ya, kita kan kalau mau sujud begini, tuh, ya. Dan ntar bangunnya juga sama. Pas bangunnya tangannya begini, kemudian begini. Nah, ini ya bangunnya begini. Nah, nggak perlu angkat tangan nih. Ini kan mau rakaat kedua, nggak perlu angkat tangan. Jadi ngangkat tangannya ntar pas habis tahiyat awal. Jadi kalau mau ke rakaat kedua nggak usah angkat tangan. Nggak ada sunnah. Kalau nggak ada sunnah kita kerjakan jadi makruh. Kemudian tidak mengepalkan tangan. Ketika berdiri untuk ke rakaat selanjutnya disunahkan bertumpu dengan kedua tangan, namun tidak perlu mengepalkan kedua tangan, melainkan cukup dengan membuka kedua telapak tangan. Tadi begitu. Tidak begini. Apalagi begini. Apalagi begini. Iya. Jadi begini. Iya. Ini ada dalilnya An Malik bin Huwairis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza i'tamada bi yadayhi ja'ala batna rahataihi butuna asabihi 'alal ardi. Menjadikan telapak ini, batun ini namanya, yang putihnya ya, yang putihnya di atas bumi, di atas lantai. Jadi tidak begini, tapi begini. Nah, naik nih kita ke rakaat kedua. Anggap aja kita yang rakaat pertama udah ya, yang rakaat kedua. Tidak perlu ngangkat tangan tadi, tuh nggak perlu. Habis bangun nggak perlu ngangkat tangan, langsung sedekap aja udah, langsung sedekap. Ya. Nah, kemudian setelah itu baca ta'awudz, ya sunnah baca ta'awudz, kemudian baca Fatihah. Ini rakaat kedua nih. Kemudian setelah membaca Fatihah, baca takmin ya, baca amin itu sunnah. Kemudian baca surat. Nih, sini ada penjelasan. Nah, tetapi bagi makmum membaca surat Al-Fatihah setelah imam menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihahnya. Jadi kalau sholatnya jahar ya, kayak maghrib, isya, subuh, setelah makmum selesai baca Fatihah, kita bilang amin. Disitulah baru tempatnya makmum baca Fatihah. Jangan dibarengin, jangan. Kecuali begini, ini imam berada ngebut juga nih, imam tarawih ya. Ini kita kalau selesai dia baca Fatihah, kita baru baca Fatihah, nggak bakal kebedak ini, nggak kejar nih, nggak kebedak ya. Maka pertengahan imam baca Fatihah kita boleh di situ baca. Misalnya pas imam bilang iyyaka na'budu, kita baca di situ nggak apa-apa. Karena kalau ini nanti kita nggak sempurna Fatihahnya berapa? Karena bagi orang yang ikut sempurna dengan imam, Fatihahnya harus sempurna juga. Nggak, kecuali makmum masbuk ya. Saya sudah jelaskan. Kalau makmum masbuk nih, itu Fatihahnya ditanggung imam. Pas takbir Allahu Akbar baru baca sampai iyyaka na'budu, imam ngajak sujud, ngajak ruku, ikutin aja, ikut ruku, gak usah selesai. Tapi kalau makmumnya yang muafik, bukan masbuk tapi muafik, ini kan makmum ada dua golongan. Muafik itu maksudnya dia takbirnya bareng imam, nggak bareng imam, dia imam tuh pas dia baca Fatihah masih ada kesempatan, hanya saja dia pakai segala baca doa kita, padahal doa kita itu sunnah aja. Jadi kalau kita masbuk ya nggak usah baca doa kita, nggak usah.
kita baca langsung poinnya aja, Fatihah aja. Karena kalau kita baca dari tinta, sedangkan kita masbuk, nanti saat kita baca Fatihah belum kelar, imam ngajak ruku, kita gak boleh ikut tuh. Kita punya konsekuensi nyelesain Fatihah kita. Paham ya? Nah, kecuali kita nggak baca nggak baca dari tinta, langsung baca Fatihah. Belum selesai baca Fatihah, imam ngajak ruku, ikutin. Ini namanya makmum masbuk ghairu muafiq. Kalau yang muafiq, dia harus konsekuensinya begitu. Kemudian bagi imam disunahkan menjaharkan mengeraskan bacaan basmalah pada surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan baca ta'min amin bagi imam dan makmum secara berbarengan. Itu dalilnya di awal tadi udah saya tulis, jadi saya nggak nulis lagi di rakaat-rakaat berikutnya. Kemudian setelah itu membaca ayat atau surat. Setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan bagi imam atau orang yang sholat sendirian untuk membaca ayat atau surat. Ya, bagi imam atau orang yang sholat sendirian itu sunnah baca surat di rakaat yang kedua. Tapi bagi makmum nggak perlu baca surat, kecuali sholatnya tidak jahar seperti zuhur atau asar. Kenapa? Karena kita nggak ada anjuran dengerin imam. Kan imamnya nggak bersuara, nggak baca jahar kalau zuhur sama asar. Jadi kalau zuhur sama asar, rakaat pertama dan kedua makmum dengan imam sama, imam dengan makmum sama. Jadi setelah Fatihah baca surat, setelah Fatihah baca surat. Tapi kalau sholat jahar, makmum nggak ada kesunahan baca surat, karena kesunahannya mendengarkan bacaan imam. Karena ketika imam selesai baca Fatihah, di situ kita baca Fatihah. Kapan kita baca surat? Kan seperti itu. Kemudian adapun makmum jika sholat jahriyah maghrib, isya, subuh, maka tidak perlu membaca ayat atau surat yang tadi ya. Namun jika sholat sirriyah tetap disunahkan. Alasannya karena makmum tidak perlu mendengarkan bacaan imam, karena imam membaca Al-Quran dengan sir. Tuh, untuk zuhur dan asar. Kemudian mengangkat tangan, takbir dan ruku nih. Kalau ini kita udah selesai baca surat, baca Fatihah, baca surat ya. Kemudian kita ruku. Nah, mau ruku kita ngangkat tangan. Sunnah ya, ngangkat tangan. Allahu Akbar, ruku. Jadi setiap ruku tuh kita ngangkat tangan. Jadi enggak glosor aja. Iya. Setiap ruku kita angkat tangan. Kalau sholatnya 4 rakaat, ya 4 kali ruku kan, 4 kali angkat tangan. Tapi kalau setiap bangun nggak mesti angkat tangan. Kemudian disunahkan mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga ketika hendak ruku. Adapun gerakan ruku hukumnya wajib disertai tumaninah dan disunahkan baca tasbih ruku 3 kali. Ini udah di rakaat pertama tadi ya. Dalil-dalilnya mengangkat tangan, tasbih dan i'tidal. Disunahkan mengangkat kedua tangan sejajar telinga sambil membaca tasbih sami'allahu liman hamidah ketika hendak i'tidal, dan juga disunahkan baca tahmid rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul masyaitan sebarusan i'tidal. Posisi i'tidal dengan tumaninah hukumnya wajib. Jadi rukunya wajib, i'tidalnya wajib disertai dengan tumaninah. Jadi jangan sampai sholat kita tidak ada tumaninahnya, itu menjadi tidak sah. Di sholat tuh meskipun cepat ya, ini karena waktunya udah mepet misalnya, kita yang intinya aja baca. Jadi yang intinya itu apa? Yang intinya itu ya baca Fatihah aja udah. Pas ruku udah asal udah mantep ruku, nggak baca apa-apa juga, atau baca sekali aja jadi. Nggak mengurangi keabsahan sholat.
Nanti kalau dihitung-hitung, dijumlah-jumlah, pahalanya kurang dikit wajar ya, karena nggak sempurna. Tapi tidak sampai mengurangi keabsahan sholat ya. Kemudian jika yang dilakukan sholat subuh ini karena udah masuk ke 2 rakaat ya, udah masuk ke 2 rakaat. Jika yang dilakukan sholat subuh maka disunahkan setelah baca tahmid pada i'tidal di rakaat kedua untuk mengangkat kedua tangan dan membaca doa kunut. Setelah selesai tidak perlu mengusapkan tangan ke wajah. Ini juga banyak yang habis baca kunut kemudian diusapin ke wajah. Nggak ada sunnahnya. Kita habis ruku bangun kan namanya i'tidal ya, posisi lurus, tidak tangan juga nggak perlu sedekap, lurus saja. Kemudian karena ini udah masuk rakaat kedua, ini langsung saya masukin ke sholat subuh. Kita disunahkan ngangkat tangan untuk melaksanakan doa kunut ya. Tangan diangkat, kemudian baca doa kunut. Doa kunut ini masuknya sunnah abad ya. Kalau seandainya imamnya lupa, nggak perlu ditanbih, nggak perlu. Yang ditanbih itu artinya diberi peringatan itu imam yang meninggalkan rukun. Kalau yang sunnah nggak kunut ya nggak apa-apa. Terus kalau dia imamnya orang Muhammadiyah yang nggak biasa kunutan ya, berapa ya? Maksudnya apa nih? Gitu ya. Jadi aturan fikihnya begitu. Kalau orang gak kunut, udah gak usah ditanbih. Ya, yang laki mengucap kalimat tasbih subhanallah. Kalau yang perempuan kan memukul ini ya, punggung, salah satunya dipukul gitu. Ngingetin imam yang lupa. Tapi sekali lagi mentanbih imam itu yang rukun saja. Misalnya imam belum ruku, habis itu tidak langsung habis itu langsung sujud aja, nggak ruku dulu. Kan ruku rukun, maka perlu tuh ditanbih, dikasih tahu subhanallah biar imamnya ruku, kembali ke ruku. Nah, kunut setelah rapi baca kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Enggak perlu diusap ke wajah, langsung aja kita sujud ya. Dalil kesunahan doa kunut adalah an Anas radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma taraka fa amma bisubhi falam yazal yaqnatu hatta faraqad dunya. Nah, ini. Jadi keliru kalau Nabi gak kunut itu. Nabi itu kunut, bahkan di sini dikatakan falam yazal yaqnatu hatta faraqad dunya. Nabi gak pernah henti-hentinya berkunut ketika subuh hatta faraqad dunya, sampai berpisah dengan dunia, maksudnya sampai mati. Sampai Nabi wafat gak pernah berhenti dari kunut. Jadi kalau ada yang mengatakan kunut tugas sunnah, ya udah terserah saja. Ini hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh jamaah minal huffaz. Jadi Nabi itu nggak pernah berkunut. Nah, kemudian takbir mendahulukan lutut dan sujud ini sama ya kayak tadi di rakaat pertama. Setelah yang tidak atau setelah kunut kita takbir untuk sujud dengan mendahulukan lutut, kemudian tangan dan dahi ya pas sujud itu ya. Baca tasbih sujud 3 kali, takbir duduk di antara 2 sujud, takbir dan sujud, kemudian takbir dan duduk tasyahud awal. Nah ini kan rakaat kedua ya. Nah, masuk tasyahud awal. Kemudian disunahkan mengucap takbir untuk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal pada rakaat kedua hukumnya sunnah dengan posisi duduk iftirash. Jika tertinggal maka sholat kita tetap sah, namun disunahkan sujud sahwi karena duduk tasyahud awal termasuk sunnah abad. Kunut terus kemudian tasyahud awal itu
masuknya ke sunnah abadnya. Kalau ditinggalkan maka kafarotnya, dendanya dengan cara sujud sahwi. Kalau rukun yang tertinggal harus dibayar dengan rukun. Kalau sunnah abad yang ditinggal harus dibayar dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat yang ditinggal nggak perlu dibayar. Ya, seperti nggak baca ta'awud, nggak baca doa iftitah, itu kan sunnah hayat. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita sholat nih, ya, kemudian kita nggak tasyahud awal gitu, ya nggak apa-apa. Artinya nggak duduk tasyahud awal gitu ya, nggak sampai tidak sah ya, tapi digantikan nanti di akhir dari tahiyat akhir dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu begini, belum sebelum salam. Kalau udah salam mah nggak usah sujud sahwi, udah nggak apa-apa, sah aja udah, nggak perlu kita bangun lagi untuk sujud sahwi, nggak usah. Jadi habis sujud kedua kan kita mestinya duduk tawaruk ini ya, mestinya kan begini. Karena kita mau sujud sahwi tadi nggak kunut gitu ya, kelupaan. Ya, habis nonton bola ngantuk ya, salat subuh juga sudah sadar. Jadi habis sujud kedua masih duduk tawaruk, kita tetap duduk iftirosh begitu. Kita tahiyat sampai innaka hamidum majid, kemudian kita sujud sahwi di situ. Sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yasfu 3 kali. Kemudian biasa ya, Rabbighfirli warhamni ya. Kemudian sujud lagi Allahu akbar subhana man la yanamu wa la yasfu 3 kali. Kemudian duduk tawaruk, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak tahiyat lagi. Itu cara meletakkan sujud sahwi. Posisi duduknya duduk iftirosh, tidak duduk tawaruk. Kemudian adapun yang dibaca ketika duduk tasyahud awal adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Biasanya kita ada tambahan sholawat ya. Selawatnya itu cuma kepada Nabi, enggak kepada yang lain. Contohnya nih, Allahumma sholli ala Muhammad, udah segitu aja. Enggak usah ditambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad, enggak usah. Jadi selawatnya hanya kepada Nabi. Nah itu selawat hanya kepada Nabi, yaitu kalimatnya itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keadaan tangan kanan mengepal kecuali jari telunjuk dan disunahkan ketika membaca tasyahud awal untuk memberi isyarat dengan jari telunjuk. Jari telunjuk diangkat ketika mengucapkan kalimat illallah dan tidak digerak-gerakkan hingga akhir. Jadi nggak perlu digerak-gerakin, Bang Benci ya? Iya. Bukan, ngerinya anak kita nanya, ngapa sih Pak itu? Iya. Kalau sholat kok tangannya begitu, nggak perlu digerak-gerakkan. Ya. Nabi ketika sholat memberi isyarat telunjuk dan tidak menggerak-gerakkan. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Disunahkan juga untuk menambahkan sholawat kepada Nabi setelah membaca tasyahud. Adapun jika yang dilakukan sholat subuh maka disunahkan mengucap takbir dan duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini hukumnya wajib disertai membaca sholawat atas Nabi dan kemudian salam.
Disunahkan posisi duduk pada rakaat terakhir pada sholat subuh dengan posisi duduk tawaruk. Duduk tawaruk adalah duduk dengan mengamparkan kaki kiri ke depan, di bawah kaki kanan atau telapaknya berdiri lurus, duduknya tetap di atas lantai. Nabi ketika duduk pada rakaat kedua untuk duduk dengan posisi iftirash. Adapun ketika rakaat terakhir beliau duduk dengan posisi tawaruk. Nih, duduk dalam sholat yang disebut duduk iftirash itu sebetulnya nggak ada ketentuan yang pasti harus begitu. Ada yang mengatakan boleh, selonjoran boleh. Selonjoran boleh. Ini buat yang sehat, apalagi yang sakit. Jadi yang penting duduk. Hanya saja duduk iftirash itu duduk yang di dalam fikih dikatakan li'annahu asbahu bitawadhu. Sikap yang menunjukkan ketawaduan itu duduk iftirash. Ini dipakai di dalam sholat. Jadi duduk yang merendahkan diri di hadapan yang kuasa dengan duduk iftirash. Kayak santri kalau dipanggil kiai, ini kiai nih, ya, Kiai Rijal. Toleh, sini leh, kan datang nih ya. Dari Jawa juga begini datang. Iya, duduk kan begini emang. Dalam ya, iya, iya kagak sila begini. Apa? Oh, emang duduknya duduk iftirash. Ini duduk iftirash itu duduk dalam kondisi tawadhu. Kita ngadep Tuhan. Ngadep raja juga begini ya, di kerajaan-kerajaan ini. Kita dipanggil kiai duduknya begini. Ya, orang kan aja. Iya, emang bisa domelin, harus langgar. Iya. Ini mau begini duduknya. Dipanggil siwa. Iya. Itu namanya duduk iftirash. Iftirash itu artinya menggelar kaki dan diduduki. Kemudian yang ke-11 takbir dan tidak mengepalkan tangan. Ya, ini maksudnya ketika bangun ya, tangannya tidak dikepalkan tapi dibentangkan, bagian putihnya menempel ke bumi, ke lantai. Kemudian masuk ke rakaat ketiga, angkat tangan. Nih, jadi 4 tempat ngangkat tangan. 1 ketika takbiratul ihram, sunnah. 2 ketika mau ruku, setiap kali mau ruku sunnah ngangkat tangan. Kemudian yang ketiga, setiap kali bangun dari ruku, yang tidak sunnah ngangkat tangan. Yang keempat, sunnah ngangkat tangan bangun dari tasyahud awal. Nah, kita nih katakan sudah masuk ke rakaat ketiga, maka ketika kita bangun sunnah ngangkat tangan baru kita salam. Ya, seperti itu. Ini sudah sampai rakaat ketiga, sampai sini ada pertanyaan silakan. Baca silakan. Jangan buat. Ini Ustaznya galak banget dong. Ini saya sholat jamaah, saya jadi imam. Sholat subuh, istri saya jadi makmumnya di rumah. Pas gitu cecek jatuh. Dia orang kagetan. Dia katanya cecek jatuh gitu. Saya itu latah ya. Iya. Saya ngucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Sholatnya rusak kan ya. Perlu diulang dulu. Lagi gitu, jatuh jadi kaget
istighfar, astagfirullah gitu. Perlu diulang itu Ustaz, sholat saya gitu. Jadi sama sebetulnya ketika kita mentambih imam yang lupa rukun dengan kalimat tasbih subhanallah, itu kan niatnya jangan hanya sekedar memberitahu imam, tapi niatnya zikir. Karena kalau hanya semata-mata ngasih tahu imam itu nggak boleh. Tapi diniatkan karena zikir. Nah kalau niatnya karena zikir nggak jadi masalah, karena itu kondisi lupa. Nggak usah diulang lagi tuh. Nggak usah. Tapi kalau niatnya sengaja, tapi itu refleks ya, tidak sengaja. Baik Ustaz. Insya Allah dimaafkan. Nah, jadi ini latah ya. Iya. Ini latah ini bisa dihilangin nggak sih? Hah? Bisa ya? Susah ya? Susah. Lama ya? Iya. Iya. Ya, niatkan zikir aja. Jadi setelah istighfar ini kan jadi istri yang latah, kita juga refleks kaget kan. Nah karena Bang Doci mah orang taliman ya, jadi dia mah kalau kaget astagfirullah. Iya. Buset. Dulu waktu menurut hikmah gitu mah latahnya. Sekarang pas sudah kesini astagfirullah, karena lagi sholatnya kali ya. Iya ya, masih boleh kan Ci? Iya, masih boleh. Seperti itu. Ada gimana Ci? Ada lagi. Iya. Ditanya, saya pernah sholat juga Ustaz. Jadi ada kecoa jatuh centang. Nggak buru-buru pindah. Kan saya sujud. Itu pala kita yang terpindahin, apa kecoanya kita usir. Tapi jatuhnya centangnya loh. Iya. Kalau dibanding dengan kita yang menggesernya. Kita geser aja gitu. Jadi kalau lagi sujud nih, Tanya geser, kecoanya digeser. dan kecoanya digeser. Digeser. Termasuk tangan nih pas banget lepek naruh tangan, cecek buat kotoran di situ. Itu malaikat kan. Maka boleh tangan kita begini nih. Kan kalau begini nanti ketinggian ya. Iya. Boleh kita begini. Kita renggangin. Itu masih boleh begitu. Jadi agak dimunjungin nih biar nggak kena. Iya. Karena kalau diratain habis kena ya. Nah, termasuk itu juga boleh kita berpindah ya, bergeser sedikit ya. Iya. Pindahin aja. Iya. Pindahnya terakhir ya. Iya. Tadi ketika awal bersalah, makmum, imam kan belum silat nih. Dan makmum udah silat. Itu cuma makro apa? Iya. Makro. Cuma makro. Jadi sunnah yang dilakukan bagi yang sholat berjamaah bagi imam itu setelah salam itu baca istighfar ya, istighfar. Kemudian setelah membaca Allahumma antas salam, imam itu disunahkan menghadap ke makmum 90 derajat. Jadi kalau saya madep sana 90 derajatnya kan madep begini ya. Ya. Nah, itu posisi duduk juga udah berubah tentunya. Nah, tapi kalau ini cara yang pertama, ini lebih gede ganjarannya. Tapi kalau nggak makan nggak enak Bu ya, Bu. Saya sendiri nih kalau ngadepin imam kayaknya nggak enak ya. Karena itu secara tidak langsung itu seakan-akan kalau imam menghadap ke makmum ini mau pergi juga kayaknya ketahan gitu. Ya, imam harus sini lagi, begitu. Nah, Itu cukup miring aja. apa? Nah, kalau mau pakai cara yang
Pertama nih yang 90 derajat lebih bagus sebetulnya. Cuman saya sebetulnya nggak enak rasanya gitu ya. Apalagi yang sholat di belakang saya itu biasanya orang biasanya habis sholat keluar gitu. Nah cara kedua 30 derajat ya kalau begini ya. Pokoknya punggung kanan ada di makmum, yang kiri malah. Cuma kadang-kadang begini juga masih nggak enak. Yang penting obah aja. Saya kebanyakan seperti ini. Padahal yang bagus begini. Cuman ngerinya yang depan ini gemeteran. Kalau kita hadapin begini, ya. Kan ada juga makmum yang buru-buru gitu. Buru-buru. Aduh, imam ini nggak mau merubah pantat gitu ya. Gitu. Kasihan. Jadi ini ada hadis. Kata malaikat itu kalau orang sholat itu malaikat itu teriak-teriak gitu di arah sana, si anu beruntung, si anu celaka, si anu beruntung, si anu celaka. Nabi nanya siapa yang beruntung? Yang beruntung itu yang ngikut imam zikiran. Yang celaka siapa? Itu yang pas imam salam dan langsung kabur. Iya, makanya termasuk adab juga itu tadi, sebelum imam merubah posisi duduk maka makmum tetap dalam kondisi yang sama. Ya ini duduk tawarruk gitu. Emang rada pegal juga begini, ya. Gitu. Nanti kalau imam udah merubah, biasanya ini setelah antasalam merubah, baru makmum merubah. Jadi jangan mendahulukan imam. Hukumnya hanya makruh saja, ya. Cuma makruh nanti lama-lama jadi haram. Karena makruh itu kan sesuatu yang dilarang, dibenci ya. Begitu Pak Ustaz. Ya, masih. Dari belah sini grup dan ini grup dan ya ada. Ya. Mengenai salah teman Pak Ibadah sangat itulah ya. Kalau kita datang pas makmum, pas imam sudah mengucapin surat terakhir, kita baru sholat, artinya kita harus ikuti imam. Itu kan kita belum membaca Al-Fatihah, itu gimana? Ini makmum masbuk yang muafik dengan makmum masbuk yang ghairu muafik itu beda ininya apa yang harus dia lakukan. Contoh nih, saya lagi sholat ya, atau Ustadz Rijal lagi sholat di sini ya, saya malah datang, saya bermakmum sama dia. Nah, tiba-tiba pas saya takbir Allahu Akbar, saya langsung baca Fatihah karena saya paham. Saya khawatir kalau saya baca dari titah, si imam ini udah pengen ruku, nanti Fatihah saya baca nempakan mana, gitu kan ya. Jadi pas saya takbir Allahu Akbar, baru baca pertengahan Fatihah, Ustadz Rijal sebagai imam saya ruku, maka saya ikut ruku. Itu yang masbuk ya. Dengan catatan dia nggak usah baca yang lain-lain, pokoknya habis takbir langsung Fatihah. Tuh, kalau yang kayak gitu modelnya, dia boleh langsung ikut rukunya imam meskipun Fatihahnya belum sempurna. Tapi kalau dia masbuk nih, tapi dia udah takbir Allahu Akbar, kemudian dia baca doa iftitah, baca doa iftitah belum rampung, jangankan baca Fatihah, imam udah ruku, maka konsekuensinya, akibatnya yang kita tanggung sebagai makmum yang masbuk ini, maka kita disuruh menyempurnakan Fatihah kita sampai 2 rukun pendek imam masih boleh. Artinya ketika imam ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, baru kita masuk, baru kita meruku, itu masih boleh tuh, masih boleh. Kita udah ketinggalan ruku, ketinggalan i'tidal, pas imam sujud kita baru meruku, karena kita menyempurnakan Fatihah kita, itu masih boleh. Makanya menurut saya, kalau kita menjadi makmum yang masbuk, setelah takbir langsung saja baca Fatihah. Kalau seperti ini kita lakukan, meskipun Fatihah kita belum sempurna, kita boleh ngikutin imam ruku. Gitu. Paham kan? Jadi pas 2 menit si imam udah
surat terakhir dan itu ayat terakhir. Iya. Kayak di surat Al-Kafirun kan, aku aja langsung Allah Iya. Itu mah masih penting kan, masih dapat takbirnya, masih dapat berdiri dengan imam. Jangankan itu, ketika imam lagi ruku saja kita langsung masuk. Imam lagi ruku kan, kita buru-buru masuk terus takbir Allahu Akbar. Imam masih ruku nih, kita langsung takbir lagi. Habis takbiratul ihram, takbir lagi untuk ruku. Yang penting ketika kita ruku, imam masih ruku. Nah pas imam bangun, kita kan bangun tuh tidak, itu terhitung satu. Jadi terhitung satu itu ketika makmum itu sempurna ikut ruku sama si imam. Berarti kan kita nggak baca apa ya. Jadi yang seperti itu yang disebut dengan bacaan makmum ditanggung dengan imam itu di sini. Ya. Soalnya gini, kemarin saya pernah nanya di masjid lain, kalau nggak bacain Fatihah otomatis harus rakaat yang tadi tinggal diulangi lagi kan? Ada yang begitu. Iya. Jadi di sini ada kayak saya lupa. Patokan kita terhitung satu rakaat itu makmum ya yang bisa ikut ruku dengan imam. Itu patokannya. Kalau misalnya kasusnya kayak tadi nih, imam belum ruku, cuman kita masbuk ya. Nah itu patokannya kita kudu baca Fatihah aja, biar aman nih. Karena saat nanti kita baca Fatihah belum kelar pun bisa ngikuti imam ruku. Patokannya ruku, bukan berdirinya, bukan. Iya. Makanya sebetulnya memang enak kita berjamaah menjadi makmum itu paling enak sebetulnya, nggak ada beban. Benar nggak Sar? Iya. Nggak ada beban, suara juga enak banget lagi. Jadi imam yang nggak ada beban bacaannya apa nih ya? Nggak ada beban yang lain lah pokoknya ya. Iya. Baru kondisi ngantuk juga, tinggal ikutin. Ya, tapi kita nggak bisa. Iya. Pokoknya mau imam mau ngapain ikutin. Gitu ya, pas ya. Patokannya bisa ruku bareng dengan imam. Ada lagi, ibu? Mengaji warisan ya? Iya. Merangkulan juga. Nggak ada, cukup ya? Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Kalau bukunya udah ada nanti sambil dilihat aja bukunya. Insya Allah nanti ke rakaat yang ketiga ini saya tulis sampai rakaat keempat ya lengkap. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi